Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam damai dan selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu sekali lagi pada hari ini di dalam audio renungan santapan firman Tuhan. Semoga damai dan kasih Tuhan sentiasa menguasai kehidupan saudara-saudari pada hari ini. Hari ini adalah hari Sabtu bersamaan 12 Februari 2022, hari biasa yang kelima. Kita akan sama-sama mendengarkan dan merenung bacaan Injil yang diambil dari Markus bab 8 ayat 1 hingga 10. Oleh itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, suatu masa dulu muncul sebuah film yang mempunyai beberapa versi. Dari beberapa puluh tahun yang lalu muncul versi film ini ditayangkan. Tajuk film ini ialah Zorro. Siapakah Zorro ini, saudara-saudari? Dia adalah dari golongan orang kaya. Tetapi dia melihat penindasan dan penganiayaan terjadi di kalangan orang miskin di tempatnya. Zorro tergerak oleh belas kasihan sehingga dia sanggup tampil dengan topeng untuk memperjuangkan mereka yang ditindas ini oleh golongan orang kaya. Zorro tidak mengharapkan apa-apa balasan, tetapi dia sanggup membahayakan nyawanya demi perjuangannya orang-orang yang ditindas. Dan Zorro mendapat sokongan. Zorro mendapat sokongan banyak orang karena perjuangannya yang bermula dari belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Hatiku tergerak oleh belas kasih." Apabila dia melihat 4.000 orang yang kelaparan, yang sudah 3 hari mengikutinya.
Dan hati Yesus tidak senang melihat keadaan mereka. Dan Yesus mau melakukan sesuatu. Dan dia tidak menginginkan orang banyak itu pulang dengan tangan kosong, dengan hampa. Tapi dia ingin memberikan mereka makanan. Yesus sudah memberikan mereka makanan rohani. Dan Yesus juga mau memberikan mereka makanan untuk keperluan tubuh badan mereka. Saudara-saudari, sikap Yesus sungguh nampak bukan hanya dalam peristiwa ini, memberi makan 4.000 orang. Tetapi juga terjadi dalam pembacaan lain bagaimana dia juga menyembuhkan orang sakit, orang yang dirasuk, memperjuangkan orang-orang yang dipinggirkan. Begitu besar belas kasih Tuhan kepada orang banyak yang dia bertemu. Saudara-saudari, buah dari cinta kasih adalah belas kasihan. Apabila seseorang mengasihi, maka dia juga memiliki belas kasihan. Daya kuasa belas kasihan itu sungguh mempengaruhi hidup seseorang. Karena belas kasihan, mata seseorang itu terbuka dan sanggup mengulur tangannya untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang berkekurangan, ataupun orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Karena belas kasihan, seseorang sanggup berjuang karena ketidakadilan yang berlaku di sekelilingnya. Karena belas kasihan, seseorang itu sanggup memberi yang terbaik kepada orang lain. Walaupun apa yang ada seadanya dalam dirinya, lebih lagi untuk keluarganya. Karena belas kasihan, seseorang itu akan melakukan apa saja demi cintanya, demi kasihnya bagi orang lain yang dilihatnya. Nah, oleh itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar melalui teladan Yesus, teladan sikap Yesus yang sentiasa tergerak oleh belas kasih. Yesus saat dia tergerak belas kasih, dia tidak berdiam, tapi dia melakukan sesuatu agar adanya sesuatu yang memenuhi keperluan orang-orang yang dia jumpa yang mempunyai kekurangan-kekurangan tertentu. Oleh itu sudah terkasih, mari kita hari ini membuka diri kita. Kita izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita, mengalami cintanya, agar kita selalu tergerak oleh belas kasih. Begitu banyak orang di sekeliling kita yang menuntut daripada gerak hati kita yang digerakkan oleh belas kasih untuk kita dapat melakukan sesuatu kepada orang lain pada ketika ini. Mari saudara terkasih, semoga firman Tuhan hari ini kita diberkati dan kita digerakkan untuk sentiasa berbelas kasih dan mengulurkan apa yang ada dalam diri kita bagi menolong banyak tangan-tangan yang memerlukan uluran tangan kita dan perjuangan dari kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.